Kami ajak Anda untuk berbincang sedikit bersama dengan Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi yang saat ini telah tergabung bersama kami lewat sambungan telepon. Selamat siang Pak Muhadjir bersama Daniar Akhri di sini. Selamat siang. Ya, Pak Muhadjir, kita ketahui bersama bahwa ini merupakan kabar duka yang cukup mengagetkan kita bersama. Bapak Cahyokumolo telah meninggal dunia pada Jumat pagi ini. Apakah Bapak Muhadjir saat ini ada rencana untuk datang ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, Pak Muhadjir, seperti Ibu Risma ataupun pejabat tinggi yang lain? Saya kebetulan sedang berada di luar, ya, dan saya sudah memberitahu istri saya untuk segera ke rumah duka. Kebetulan kan bertetangga kita di rumah dinas Widya Chandra. Iya. Saya kebetulan pada hari Rabu kemarin sempat besuk menjenguk beliau di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Memang buktinya sudah kritis, sedang kritis, sehingga saya tidak bisa ketemu langsung, hanya ketemu dengan putrinya. Ya, dan sebetulnya kalau sakit beliau ini sangat mengejutkan ya, karena beliau selama ini kan tergolong menteri yang paling tangguh ya, sehat walafiat. Dan beliau ini termasuk spiritualis sehingga kekuatan imunitasnya kuat, karena waktu COVID itu beliau termasuk salah satu menteri yang tidak pernah dikena COVID ya, walaupun pembantu dekatnya banyak yang terkena, beliau sehat-sehat saja gitu. Karena itu kemarin saya kira beliau sudah keluar dari rumah sakit gitu. Ternyata saya diberitahu ternyata masih ada di rumah sakit. Saya kemudian menjenguk beliau dan sedang kritis. Kemarin saya juga sudah mantul Bu Sekretaris PAN RB dan juga sedang memang kondisinya semakin memburuk ya. Dan ini suatu kita kehilangan betul, bangsa Indonesia kehilangan kader yang hebat, kader yang telah menghabiskan seluruh waktunya untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara ini. Dan beliau selama ini dikenal orang yang sangat baik, supel, rendah hati, kalem, tetapi lugas, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan masalah integritas, beliau sangat lugas. Dan itulah yang saya kenal ya. Saya tahu kondisi dari kepribadian dari Pak Cahyokumolo. Iya, Pak Muhadjir, dalam beberapa pemberitaan memang ada banyak sekali kebijakan yang memang beririsan dengan kementerian Anda ya, Menpan RB dan juga Menko PMK ini. Ya. Dari meja kerja begitu, bagaimana sosok Cahyokumolo ketika memimpin Menpan RB, Kementerian PAN RB sejak 2019 yang lalu, dari kacamata Anda Pak Muhadjir? Saya sangat dekat dengan beliau sejak saya mendikbud, beliau Menteri Dalam Negeri ya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan pendidikan yang beliau penuh sehingga berjalan lancar, mengingat pendidikan itu kan salah satu urusan pemerintahan konkuren ya. Urusan pemerintahan konkuren itu artinya urusannya berbagi antara pemerintah pusat dan daerah, antara daerah itu di tangan Mendagri. Dan saya merasa sangat dibantu bekerjasama dengan Pak Cahyo, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan sehingga masalah-masalah penanganan pendidikan periode pertama Pak Jokowi, terutama di pendidikan dasar, itu bisa kita tangani dengan baik berkat kerjasama yang bagus dengan Pak Cahyo. Terutama misalnya untuk segera mengatasi sekolah-sekolah yang banyak yang rusak, yang memang sudah waktunya diperbaiki, karena itu dibangun 20 tahun yang lalu ketika ada kebijakan SD Impres dan SMP Impres. Nah, itu Pak Cahyo banyak memberikan dukungan penuh, terutama mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah. Kemudian selama saya menjadi Menko PMK ini, dengan beliau juga banyak bekerja sama, terutama dalam kaitannya dengan program-program pengentasan kemiskinan, program stunting, yang itu berkaitan dengan regulasi yang berhubungan dengan itu aparat ASN ya, aparatur sipil negara. Itu saya juga selalu bekerja sama dengan beliau. Dan beliau ini kalau saya akan ke kantor beliau keberatan. Jadi sudahlah, saya aja Pak Menko yang ke kantor, jangan Bapak akan Menko. Saya bilang enggak apa-apa lah, kita ini sama-sama menteri, jadi kita saling berkunjung. Itulah saya bilang, beliau rendah hati, caranya kalem tapi lugas,
terutama yang berkaitan dengan integritas, dengan kejujuran, terutama ASN yang dianggap secara integritas nasionalismenya, kejujurannya diragukan, beliau sangat keras. Iya, baik. Kalau secara pekerjaan kami pun nampaknya setuju ya dengan apa yang Anda katakan Pak Muhadjir. Kami sebagai media tentu hanya melihat sosok Cahyokumolo pada saat beliau bekerja secara profesional. Tapi karena Pak Muhadjir memang mengenal beliau menjadi politikus, kemudian bahkan memang karena menteri akhirnya bertempat tinggal yang cukup dekat dengan Bapak Cahyokumolo. Kalau off cam-nya nih Pak Muhadjir, apa kesan yang didapatkan oleh Pak Muhadjir terkait dengan sosok Cahyokumolo sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang bisa diceritakan kepada kami di sini, Pak? Ya, sering ngobrol dengan beliau kalau informal itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya spiritual ya, gitu. Karena saya kebetulan juga tertarik dalam kaitan dengan itu, misalnya tentang keris, beliau punya koreksi keris yang banyak. Kebetulan saya juga punya gitu, sering cocok-cocokan gitu, keris seperti ini tuahnya apa dan gitu ya. Kita sering ngobrol di kantor soal-soal begitu. Dan beliau saya sosok kepala keluarga yang sangat baik, memberikan perhatian yang luar biasa kepada keluarganya. Gitu. Dan kita juga saling share pendapat dengan beliau berkaitan dengan masalah terutama penataan birokrasi. Karena kita akan terikat dengan program revolusi mental yang itu koordinatornya kebetulan Kemenko PMK dan beliau harus melakukan salah satu dari program revolusi mental yaitu reformasi birokrasi. Dan reformasi birokrasi itu beliau yang paling tertib di antara menteri-menteri yang memberikan laporan ke Presiden, tembusannya di Kemenko PMK, terutama untuk mengkaji tentang indeks reformasi birokrasi, kemudian juga birokrasi yang bersih, birokrasi yang transparan, dan seterusnya itu secara periodik beliau membuat laporan. Saya kira beliau orangnya disiplinnya sangat ketat, dan saya tahu dia juga sangat dekat dengan wartawan. Saya banyak belajar dari beliau, terutama dalam kaitannya dengan membangun relasi dengan media, dan itu sudah dilakukan sejak beliau Menteri Dalam Negeri. Ya. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah insya Allah. Amin. Beliau Amin. orang pribadi yang sangat baik. Kita saksikan, kita menjadi saksi semuanya. Insya Allah beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan husnul khotimah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Muhadjir Effendi, Menko PMK sudah berbagi cerita kepada kami di CNN Indonesia. Selamat kembali beraktivitas Pak Muhadjir. Terima kasih. Dan tidak hanya Menko PMK saja yang berbagi cerita kepada kami terkait dengan sosok Menpan RB Cahyokumolo. Kami sudah terhubung dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang. Iya Pak Budi, kami yakin Pak Budi juga sudah mengetahui dan juga mendapatkan informasi ini. Ada banyak cerita baik yang disampaikan oleh rekan-rekan sesama menteri, kemudian sesama politikus. Lalu bagaimana dengan Pak Budi? Iya, memang saya diminta untuk mengikuti kondisi beliau terus sejak minggu lalu. Memang 2 hari yang lalu sempat drop, tapi kemudian stabil kembali. Nah, tadi pagi sekitar jam 8 saya terinformasi oleh dokter yang merawat beliau bahwa kondisinya kritis. Sehingga saya tadi jam 9 sempat mampir ke sana melihat kondisi beliau. Juga sempat ketemu dengan ibu, dengan kedua putri beliau dan 1 putranya beliau. Dan saya sampaikan ya bahwa Bapak Presiden mengikuti sekali perkembangan kondisi beliau dan mendoakan semoga yang terbaik yang terjadilah untuk Pak Cahyo dan juga semoga keluarganya diberikan kekuatan. Saya sampai sekitar hampir 9.50, kemudian juga saya lapor kondisi beliau ke Bapak Presiden, karena Bapak Presiden kan masih di luar negeri, dan memang kondisinya memburuk, dan kita kecuali ada keajaiban harusnya memang sudah sangat-sangat kritis. Jadi jam 11:10 pada saat beliau tidak ada, saya sempat dikasih tahu oleh dokternya, kemudian memang ya kita mendoakan yang terbaik untuk beliau, semoga beliau husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan. Saya sedang
tadi di ruangan, ibu juga ada di sana, ketiga anak-anak beliau juga ada di sana, jadi mendoakan beliau juga, jadi bisa mendampingi beliau lah sampai saat-saat terakhirnya. Setelah orang yang banyak berjasa buat Indonesia, sudah jadi menteri juga 2 jabatan, dan saya doakan sekali lagi supaya husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Iya, baik Pak Budi, sebagai Menkes dan juga pihak yang memang mengetahui ya bagaimana kondisi Pak Cahyokumolo, banyak sekali pihak yang mengatakan bahwa Pak Cahyokumolo adalah sosok yang sangat sehat begitu. Tapi kalau dari awal kemudian Bapak Cahyokumolo masuk Rumah Sakit Abdi Waluyo, apa yang menyebabkan beliau sampai harus dirawat Pak sebenarnya? Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang membuat beliau masuknya. Tapi secara fundamental memang infeksinya yang terkena beliau itu cukup masif di akhir-akhir ini. Pengobatan sudah diusahakan secara maksimal, tapi tidak bisa mengatasi infeksi yang cukup masif sehingga bisa menyerang organ-organ lainnya. Tapi saya rasa semua orang pasti ada kelebihan dan kekurangannya dari sisi kesehatan. Ya. Betul. Kita tahu, kita tepat percaya bahwa usia itu ada di tangan Allah. Jadi memang sudah saatnya seperti ini. Beliau wafat di hari Jumat, itu hari yang baik ya buat kita. Pas kita juga mau sholat Jumat, saya rasa itu baik buat beliau dan keluarga. Demikian Mbak. Iya, apa mungkin bisa kita simpulkan seperti yang saya juga bisa kutip dari cnnindonesia.com bahwa infeksi yang akhirnya menjadi komplikasi penyakit yang lain begitu ya Pak Budi? Ya, memang yang terserang infeksi yang cukup berat ya, sehingga menjadi komplikasi ke organ-organ yang lain. Oke, ya baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sudah berbincang dengan kami terkait dengan kesan Bapak Cahyokumolo dan juga kondisi kesehatan almarhum sebelum dinyatakan meninggal dunia pada hari ini. Selamat kembali beraktivitas Pak Budi.